Matahari sore perlahan tenggelam di balik gedung-gedung kota, meninggalkan sinar jingga yang membias di langit. Jalanan ibu kota masih padat. Suara klakson bersahut-sahutan, motor berdesakan mencari celah, dan para pejalan kaki tergesa-gesa menyeberangi zebra cross sebelum lampu hijau kendaraan menyala kembali. Di antara hiruk-pikuk itu, seorang pemuda bernama Raka berjalan santai dengan tas lusuh di punggungnya. Bajunya sederhana, sedikit pudar, hasil warisan dari tetangganya yang dulu iba melihat Raka hanya memiliki pakaian seadanya. Hari itu Raka baru pulang dari pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar grosir. Tangannya pegal, bajunya basah oleh keringat, tapi wajahnya tetap tenang. Seperti biasa, ia tidak mengeluh. Hidup memang berat, tapi Raka selalu meyakini bahwa setiap langkah yang ia jalani punya arti. Ia hanya berharap bisa membawa pulang sedikit uang untuk membeli obat ibunya di rumah yang sejak lama sakit-sakitan. Langkahnya terhenti ketika ia melihat kerumunan kecil di seberang jalan. Dari kejauhan, terlihat seorang nenek tua berjalan tertatih, menenteng tas belanjaan berisi sayur mayur. Tubuh nenek itu tampak ringkih, rambutnya sebagian besar sudah memutih, dan punggungnya membungkuk. Ia berusaha menyeberang jalan yang padat. Mobil-mobil melintas cepat. Beberapa pengendara motor hanya membunyikan klakson tanpa berniat berhenti. Wajah nenek itu tampak panik, tapi tak ada satupun orang yang menolong. Orang-orang di sekitar hanya menoleh sekilas lalu melanjutkan langkah mereka. Ada yang bahkan mencibir pelan, "Duh, kenapa juga nenek-nenek itu maksa jalan di jam segini?" Raka menatap pemandangan itu dengan hati berdesir. Nalurinya langsung tergerak. Ia tahu, jika nenek itu tidak segera dibantu, bisa saja terjadi sesuatu yang buruk. Tanpa pikir panjang, Raka berlari kecil menyeberangi jalan meski lampu lalu lintas hampir berganti. "Bu, hati-hati. Mari saya bantu," serunya. Nenek itu menoleh. Matanya yang keriput menatap Raka dengan kebingungan. Saat itu, sebuah motor melaju kencang dari arah kiri. Nenek itu hampir terhantam, tapi Raka cepat sigap. Ia meraih lengan nenek itu dan menariknya ke sisi aman zebra cross. Motor itu melintas hanya sejengkal dari tubuh nenek. Sang pengendara sempat membentak kasar, "Hei! Kalau mau nyebrang lihat-lihat dong," sebelum akhirnya melaju pergi. Raka hanya menghela napas panjang, sementara tangan kirinya masih erat menggenggam lengan nenek. "Bu, tidak apa-apa?" Tadi hampir saja, Raka menatap penuh cemas. Nenek itu terdiam sejenak, napasnya tersengal. Namun perlahan ia mengangguk. "Terima kasih, Nak. Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah," suaranya bergetar, nyaris tak sanggup melanjutkan kalimat. Raka tersenyum menenangkan. "Syukurlah ibu baik-baik saja. Mari saya bantu bawakan belanjaannya." "Rumah ibu di mana?" Nenek itu sempat ragu, tapi akhirnya menyerahkan tas belanjaan kepada Raka. Beratnya cukup membuat bahu Raka sedikit tertarik, namun ia tak menunjukkan keberatan. Ia tahu, nenek itu sudah terlalu renta untuk menanggung beban seperti itu sendirian. Mereka berjalan perlahan di trotoar, melewati toko-toko kecil dan pedagang kaki lima. Nenek itu sesekali menoleh, memandang Raka dengan tatapan penuh arti. Jarang sekali anak muda sekarang mau repot menolong orang tua seperti saya. "Kamu baik sekali, Nak." Raka terkekeh ringan. "Ah, ibu jangan begitu. Menolong orang itu sudah seharusnya. Lagi pula, saya juga punya ibu di rumah. Kalau ibu saya yang ada di posisi ibu, saya pasti ingin ada orang yang mau menolong." Kalimat itu membuat nenek itu tersenyum tipis,
meski ada kilatan air mata di matanya. Ia menunduk, seakan menyembunyikan sesuatu. Sesampainya di sebuah gang kecil, nenek itu berhenti. Rumahnya tampak sederhana, dengan pagar besi tua yang catnya mulai mengelupas. Halaman mungilnya ditumbuhi tanaman hias yang meski tak terawat rapi, tetap menambah kesan hangat. "Ini rumah saya," kata nenek itu pelan. "Terima kasih banyak. Nak, siapa namamu?" "Raka, Bu," jawabnya sopan. "Raka saja." Nenek itu mengangguk, menatap Raka seolah ingin mengingat baik-baik nama itu. "Raka, nama yang bagus. Kamu sudah menolongku 2 kali hari ini. Pertama menyelamatkanku dari motor itu, kedua membawakan barang-barangku. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu berkali lipat." Raka tersenyum tulus. Ia tidak mengharapkan balasan apapun. "Amin, Bu. Saya pamit dulu ya, Ibu jaga kesehatan." Namun sebelum Raka berbalik pergi, nenek itu memanggilnya. "Tunggu, Nak Raka." Raka menoleh. Nenek itu menatapnya dalam-dalam, seakan mencari sesuatu di matanya. Kemudian dengan suara lirih, ia berkata, "Besok, kamu akan mendapat kejutan. Ingatlah kata-kataku." Raka mengerutkan dahi. "Kejutan?" Ia tak mengerti apa maksudnya. Ia hanya mengangguk sopan, lalu melangkah pergi dengan pikiran penuh tanda tanya. Dalam perjalanan pulang, kata-kata nenek itu terus terngiang di telinganya. Kejutan apa? Ah, mungkin hanya ungkapan syukur seorang nenek tua yang merasa berhutang budi. Raka tidak terlalu memikirkan. Baginya, yang terpenting hari ini ia bisa membantu seseorang. Itu sudah cukup membuat hatinya lega. Namun ia tak tahu, pertolongan kecil yang ia lakukan sore itu akan menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Sebuah pertemuan tak terduga yang akan membuka pintu menuju cerita luar biasa yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu, matahari baru saja naik dari balik pepohonan. Cahaya keemasan menembus celah-celah dinding papan rumah sederhana di ujung gang sempit tempat Raka tinggal. Rumah itu tampak rapuh, catnya mengelupas, atap sengnya sudah berkarat, dan beberapa bagian dinding bahkan ditambal dengan triplek bekas. Meski tampak reot, bagi Raka, rumah itu adalah istana kecil tempat ia dan ibunya bernaung. Raka bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih pegal akibat pekerjaan kemarin di pasar grosir. Tangannya memar karena terlalu banyak mengangkat karung beras. Namun, begitu mendengar suara batuk ibunya dari dalam kamar, rasa lelah itu hilang seketika. Ia segera bangkit, melipat kasur tipis tempat ia tidur, lalu bergegas menuju dapur. Dapur mereka tak kalah sederhana. Hanya ada kompor minyak tanah yang sudah berkarat, beberapa panci tua, dan rak piring dari bambu yang mulai lapuk. Di sudut dapur, sebuah ember berisi air sumur menjadi persediaan sehari-hari. Raka membuka lemari kecil, dan hanya menemukan sisa beras 1 gelas serta ikan asin kering yang tergantung di paku. Dengan cekatan, ia menanak nasi seadanya, lalu menggoreng ikan asin tersebut. Bau khas ikan asin memenuhi ruangan, sederhana namun tetap menggugah selera. Sambil menunggu masakan matang, ia menyeduh teh hangat untuk ibunya. Gula hanya tersisa sedikit, jadi ia mencampurnya tipis-tipis, lebih banyak air daripada manisnya. "Bu, bangun dulu, ya." "Sarapan sudah Raka siapkan," panggilnya sambil masuk ke kamar kecil di mana ibunya terbaring. Di atas ranjang bambu, terbaring seorang wanita paruh baya dengan tubuh kurus dan wajah pucat. Namanya Bu Ratna, Ibu Raka.
Penyakit lambung dan batuk kronis yang ia derita membuat tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari. Meski begitu, senyum lembut tak pernah hilang dari bibirnya setiap kali melihat putra semata wayangnya. "Raka, sudah bangun, Nak? Kamu pasti capek sekali kemarin, kerja sampai malam." Suara Bu Ratna lirih, namun penuh kasih. Raka duduk di tepi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang kurus. "Tidak apa-apa, Bu." Capek Raka hilang kalau lihat ibu bisa makan dengan tenang. Air mata hampir menetes di pelupuk mata Bu Ratna mendengar jawaban itu. Ia tahu betul bagaimana kerasnya perjuangan anaknya untuk menghidupi mereka. Sejak ayah Raka meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan kerja di pabrik, Rakalah yang menjadi tulang punggung keluarga, meski saat itu usianya baru 18 tahun. Kini, di usia 23 tahun, Raka sudah terbiasa menjalani hidup keras. Ia bekerja apa saja demi sesuap nasi, kuli panggul di pasar, ojek pangkalan, buruh bangunan, bahkan kadang mengantar barang dagangan tetangga dengan upah sekadarnya. Meski hidup serba kekurangan, Raka tidak pernah mengeluh. Setelah membantu ibunya duduk, Raka menyuapkan nasi dan ikan asin pelan-pelan. Bu Ratna hanya makan sedikit, karena sakit lambung membuatnya sulit menelan. Namun ia memaksa tersenyum, tak ingin anaknya khawatir. "Bu, nanti siang Raka mau cari kerja lagi. Ada kabar katanya warung di ujung jalan butuh pegawai bantu-bantu. Raka coba saja ke sana," kata Raka sambil meneguk tehnya yang hambar. Bu Ratna mengangguk. "Tapi jangan terlalu memaksakan diri, Nak. Badanmu juga butuh istirahat. Ibu tidak apa-apa kalau makan seadanya. Kamu jangan terlalu memikirkan ibu." Raka menghela napas. "Ibu jangan bicara begitu. Raka kerja bukan hanya untuk makan, tapi untuk ibu. Kalau ibu sehat, itu kebahagiaan paling besar buat Raka." Suasana kamar hening sejenak. Angin pagi bertiup melalui celah dinding, menggoyangkan kelambu tipis di ranjang. Raka menatap ibunya dengan penuh cinta. Dalam hatinya, ia berjanji akan melakukan apapun agar ibunya bisa sembuh dan hidup lebih baik. Setelah sarapan, Raka bergegas keluar rumah. Ia membawa bekal botol minum kecil dan roti sisa pemberian tetangga kemarin. Langkahnya melewati gang sempit, menyapa para tetangga dengan ramah. Meski miskin, Raka dikenal baik hati. Ia sering membantu tetangga tanpa meminta imbalan, entah menimba air, mengangkat barang, atau sekadar menemani anak-anak kecil bermain. "Raka, mau kerja lagi, Nak?" sapa seorang ibu tetangga, Bu Minah, yang sedang menjemur pakaian. "Iya, Bu. Doakan saja semoga ada rezeki hari ini," jawab Raka sambil tersenyum. Meski hidup pas-pasan, senyum Raka selalu tulus. Itulah yang membuat orang-orang di sekitarnya menyayanginya. Sepanjang hari, Raka mencari pekerjaan ke sana kemari. Sayangnya, banyak tempat menolak dengan alasan tidak ada lowongan atau sudah penuh. Kakinya pegal, bajunya kembali basah oleh keringat. Namun, setiap kali ingin menyerah, wajah ibunya selalu terbayang. Itulah yang membuatnya terus melangkah. Menjelang sore, ia duduk di pinggir jalan, mengusap wajah dengan tangan. Saat itulah pikirannya kembali teringat pada kejadian kemarin, tentang nenek tua yang ia tolong. Kata-kata nenek itu kembali menggema di kepalanya. "Besok, kamu akan mendapat kejutan." Raka menggelengkan kepala pelan, tersenyum tipis. "Ah, paling hanya ucapan terima kasih saja," gumamnya. Ia tidak pernah berharap lebih dari kebaikan kecil yang ia lakukan. Bagi Raka, membantu orang lain adalah kewajiban,
bukan alat untuk mencari keuntungan. Hari mulai gelap ketika ia pulang ke rumah. Ibunya sudah menunggunya dengan wajah cemas, takut Raka terlalu lelah. Malam itu, mereka makan sederhana lagi, nasi, garam, dan sayur bening sisa pemberian tetangga. Namun meski makan seadanya, mereka tetap bersyukur. Sebelum tidur, Raka sempat duduk di depan rumah, menatap langit malam yang bertabur bintang. Angin malam menusuk kulit, tapi pikirannya tetap hangat. Ia merenung, memikirkan masa depan. Entah sampai kapan hidup seperti ini. Tapi aku yakin, Tuhan pasti punya rencana, bisiknya pelan. Ia tak tahu bahwa rencana besar itu sebenarnya sudah menunggu di depan pintu. Sebuah takdir yang akan mengubah jalan hidupnya hanya dalam hitungan jam. Pagi berikutnya, suasana di gang sempit tempat Raka tinggal tampak seperti biasa. Anak-anak kecil berlarian tanpa alas kaki, ibu-ibu sibuk menyapu halaman, sementara suara pedagang keliling bersahut-sahutan menawarkan dagangan. Dari dapur rumah sederhana itu, aroma bubur singkong rebus tercium samar. Itu adalah sarapan pagi Raka dan ibunya, menu sederhana hasil olahan singkong pemberian tetangga. Raka baru saja selesai mencuci piring ketika ia mendengar ibunya batuk lagi, cukup keras hingga membuat tubuhnya gemetar. Ia buru-buru masuk ke kamar. "Bu, istirahat dulu. Jangan terlalu dipaksa bicara," kata Raka sambil menuangkan segelas air hangat. Bu Ratna berusaha tersenyum meski wajahnya pucat. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya ingin kamu jangan terlalu memikirkan ibu. Pergilah cari kerja lagi, jangan sampai seharian hanya di rumah." Raka mengangguk, meski dalam hatinya berat meninggalkan ibunya sendirian. Ia tahu, kondisi sang ibu kian memburuk. Obat yang seharusnya diminum sudah lama tak terbeli karena harganya terlalu mahal. Ia hanya mengandalkan jamu herbal dan doa untuk sedikit meredakan sakit ibunya. Setelah pamit, Raka berjalan ke arah pasar. Ia berharap bisa mendapat kerja serabutan hari itu. Namun di tengah perjalanan, langkahnya kembali terhenti saat melihat sosok yang tak asing di pelataran sebuah warung tua. Itu adalah nenek yang kemarin ia tolong menyeberang jalan. Nenek itu duduk di bangku kayu, menunduk sambil memegangi dadanya. Napasnya tampak tersengal. Tanpa pikir panjang, Raka berlari menghampiri. "Bu, nenek baik-baik saja." Nenek itu mengangkat wajahnya perlahan, matanya yang keriput menatap Raka dengan pandangan lemah. "Nak Raka, kamu lagi?" "Iya, Bu." "Astaga, ibu kenapa? Kelihatan lemah sekali," tanya Raka cemas. Nenek itu berusaha tersenyum, meski jelas sekali tubuhnya kelelahan. "Hanya sedikit pusing, mungkin terlalu lama berjalan." Raka menoleh ke warung, lalu meminta segelas air hangat pada pemilik warung. Ia membantu nenek itu minum pelan-pelan. Setelahnya, ia memutuskan untuk menemani nenek itu pulang ke rumah. "Tidak usah repot, Nak. Kamu pasti sibuk dengan urusanmu sendiri," kata nenek itu menolak halus. Namun Raka menggeleng tegas. "Tidak, Bu. Saya tidak tenang kalau meninggalkan ibu dalam keadaan begini. Biarlah, saya antar pulang. Lagi pula, saya tidak ada urusan penting selain membantu ibu saya di rumah." Perlahan nenek itu mengangguk. Wajahnya menyiratkan rasa haru, seolah tidak percaya ada anak muda yang masih setulus itu. Dalam perjalanan, mereka berhenti di sebuah apotek kecil. Raka memperhatikan nenek itu tampak menahan sakit, maka ia memberanikan diri membeli obat pereda pusing meski dompetnya hanya berisi beberapa lembar ribuan. Uang itu sebenarnya ia sisihkan untuk membeli lauk bagi ibunya,
tapi tanpa ragu ia serahkan ke kasir apotek. "Nenek minum obat ini dulu, ya. Semoga bisa agak meringankan," ujar Raka sambil menyodorkan obat dan air mineral. Nenek itu tertegun. Tangannya gemetar saat menerima pemberian itu. Air mata mulai membasahi sudut matanya. "Nak, kenapa kamu repot-repot begini? Kamu pasti juga butuh uang itu untuk dirimu sendiri." Raka tersenyum kecil. "Bu, tidak usah dipikirkan. Uang bisa dicari lagi, tapi nyawa dan kesehatan ibu jauh lebih penting. Kalau saya bisa sedikit membantu, itu sudah cukup." Nenek itu tak sanggup berkata-kata. Sepanjang perjalanan, ia hanya menatap Raka dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kekaguman, ada rasa terharu, sekaligus seolah ia menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Sesampainya di rumah nenek itu, Raka membantu membukakan pintu dan menuntun tubuh renta itu masuk. Rumahnya sederhana, seperti kemarin, namun ada aura tenang yang berbeda dari rumah-rumah lain di sekitarnya. Raka menaruh belanjaan di meja, lalu membantu menyiapkan air hangat. "Terima kasih banyak, Nak. Kamu sudah terlalu banyak membantuku. Aku tidak tahu bagaimana harus membalasnya," ujar nenek itu dengan suara lirih. "Tidak perlu membalas apa-apa, Bu. Saya ikhlas. Yang penting ibu sehat," balas Raka tulus. Nenek itu menatapnya dalam-dalam, seakan berusaha menembus isi hati Raka. Lalu ia menghela napas panjang, sebelum berkata pelan. "Jarang sekali ada orang yang mau berbuat baik tanpa pamrih di dunia ini, Nak. Kamu berbeda. Kamu istimewa. Ingatlah, tidak semua orang bisa melakukan kebaikan sederhana dengan hati sebesar itu." Raka hanya menunduk, merasa malu dipuji begitu. Ia tidak pernah merasa dirinya istimewa. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Setelah memastikan nenek itu beristirahat, Raka berpamitan pulang. Namun sebelum keluar pintu, suara nenek itu kembali terdengar, membuat langkahnya terhenti. "Nak Raka." "Iya, Bu." Raka menoleh. "Besok, kamu akan benar-benar mendapat kejutan. Jangan lupa kata-kataku." Raka terdiam sejenak, lalu tersenyum sopan. Ia tidak mengerti apa maksud nenek itu. Bagi Raka, semua yang ia lakukan hanyalah wujud kepedulian sesama. Ia tidak pernah berharap balasan. Namun ia tak tahu, kata-kata nenek itu bukan sekadar ucapan. Besok, hidupnya akan berubah dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Malam itu, setelah pulang dari rumah nenek tua yang kembali ia tolong, Raka duduk termenung di depan rumahnya. Lampu jalan redup, hanya ditemani suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Angin malam menusuk kulitnya, membuat tubuhnya menggigil. Namun pikiran Raka justru lebih dingin daripada udara di sekitarnya. Ucapan nenek itu terus bergema di kepalanya. "Besok, kamu akan benar-benar mendapat kejutan." Itu bukan kali pertama nenek itu mengucapkan kalimat yang sama. Kemarin sore ia mendengarnya, dan hari ini pun terulang lagi. Raka menghela napas panjang, mencoba menepis pikiran aneh. Mungkin hanya ungkapan syukur. Nenek itu pasti cuma ingin membuatku merasa dihargai, gumamnya pelan. Namun, jauh di dalam hati, ada rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan. Ada sesuatu pada nenek itu yang berbeda. Meski rumahnya sederhana, ada aura tenang sekaligus misterius yang sulit dijelaskan. Cara nenek itu menatapnya, tajam, dalam, seolah bisa membaca isi hatinya, membuat Raka merinding setiap kali mengingatnya. Keesokan harinya,
Raka kembali beraktivitas seperti biasa. Ia membantu tetangga mengangkat galon air, lalu bekerja sebagai kuli angkut di pasar. Pagi itu cukup melelahkan, tapi ia tetap tersenyum. Setiap rupiah yang ia dapatkan berarti harapan baru untuk obat ibunya. Menjelang siang, saat hendak pulang melewati gang yang sama, entah mengapa langkahnya terhenti di depan rumah nenek itu. Hatinya berdesir, ada dorongan kuat untuk singgah. Ia mengetuk pintu pelan. Tok, tok, tok. Tak ada jawaban. Ia mencoba lagi. Setelah beberapa saat, suara serak nenek itu terdengar dari dalam. Silakan masuk, Nak Raka, pintunya tidak terkunci. Raka membuka pintu perlahan. Begitu masuk, ia tertegun. Rumah itu sederhana dari luar, namun bagian dalamnya memberi kesan berbeda. Dinding kayu dipenuhi foto-foto lama, lukisan kuno, dan rak penuh buku. Di sudut ruangan, ada lemari kayu jati tua dengan ukiran rumit yang tampak mahal. Meski furniturnya berusia puluhan tahun, semuanya terawat rapi. Aroma khas kayu bercampur dengan bau dupa samar memenuhi ruangan. Rasanya hangat sekaligus membuat bulu kuduk Raka berdiri. Nenek itu duduk di kursi rotan, mengenakan kain batik dan selendang tipis di bahunya. Ia tersenyum begitu melihat Raka masuk. Ah, ternyata kamu datang juga. Aku sudah menunggumu. Raka sedikit bingung. Menunggu saya, Bu? Saya hanya kebetulan lewat. Nenek itu menggeleng pelan. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini, Nak. Semua sudah diatur. Ucapan itu membuat Raka semakin bingung. Ia hanya duduk di kursi di hadapan nenek itu, berusaha menjaga sopan santun. Beberapa menit mereka hanya diam, sampai akhirnya nenek itu berkata, Nak Raka, tahukah kamu dalam hidup ini, kebaikan sekecil apapun tidak pernah hilang. Alam selalu punya cara untuk mengembalikannya. Cepat atau lambat, manusia akan menuai apa yang ia tanam. Raka tertegun. Kata-kata itu sederhana, tapi terasa menancap dalam. Ia mengangguk pelan. Saya percaya, Bu. Karena itu saya selalu berusaha menolong orang lain. Walau hanya kecil, setidaknya bisa meringankan. Nenek itu tersenyum. Itulah yang membuatmu berbeda dari banyak orang. Kamu menolong tanpa pamrih. Jarang sekali ada anak muda seperti itu sekarang. Raka menunduk, merasa malu dipuji. Ia tidak pernah menganggap dirinya istimewa. Baginya, menolong orang lain hanyalah hal wajar. Nenek itu lalu berdiri pelan, berjalan menuju lemari kayu di sudut ruangan. Tangannya gemetar membuka laci bawah. Dari dalam, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna hitam, lalu meletakkannya di meja. Ini, katanya, menatap Raka dengan sorot mata penuh arti. Aku ingin memberikannya padamu. Raka buru-buru mengangkat tangan, menolak sopan. Bu, jangan begitu. Saya tidak bisa menerima apapun. Saya menolong ibu dengan ikhlas, bukan untuk diberi hadiah. Namun nenek itu tersenyum tipis. Nak, aku tahu kamu ikhlas. Justru karena itulah aku ingin memberikan ini. Jangan lihat bentuknya, anggap saja sebagai tanda terima kasihku. Dan percayalah, besok kamu akan mengerti. Raka terdiam, tidak tahu harus berbuat apa. Rasa penasaran mulai menguasainya. Apa isi kotak itu? Mengapa nenek itu begitu yakin dengan kata-katanya? Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, nenek itu menutup pembicaraan dengan kalimat yang lagi-lagi membuat bulu kuduk Raka berdiri. Besok,
kamu tidak akan lagi hidup seperti sekarang. Besok, semua akan berubah. Sepulang dari rumah nenek itu, pikiran Raka benar-benar kacau. Ia melangkah pulang melewati gang dengan kepala penuh pertanyaan. Sesampainya di rumah, ia hanya bisa termenung di beranda. Kotak hitam itu masih tergenggam di tangannya, belum berani ia buka. "Raka, itu apa?" tanya Bu Ratna heran ketika melihat anaknya membawa kotak kecil. "Dari seorang nenek, Bu. Nenek yang kemarin Raka tolong." Tapi Raka belum tahu apa isinya, jawabnya. Ibunya tersenyum lemah. "Kalau memang itu rezeki, jangan ditolak. Tapi jangan pula berharap terlalu banyak. Yang penting, kamu tetap jadi Raka yang aku kenal, anak yang baik hati." Malam itu, Raka mencoba membuka kotak itu di kamar. Namun betapa terkejutnya ia saat melihat isinya, hanya sebuah cincin tua dengan ukiran rumit di permukaannya. Tidak ada emas, tidak ada uang, hanya cincin kuno yang tampak usang. Raka menghela napas lega. "Oh, ternyata hanya cincin. Aku kira apa?" Ia menyimpannya kembali, merasa tidak terlalu penting. Namun entah mengapa, cincin itu memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seakan-akan menyimpan rahasia besar yang belum terungkap. Raka pun tidur malam itu dengan pikiran campur aduk. Ia tidak tahu bahwa kejadian esok hari akan membuat semua kata-kata nenek itu terbukti. Dan sejak saat itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu, suasana rumah Raka terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin berhembus melalui celah-celah dinding papan, membawa udara dingin yang membuat tubuh menggigil. Lampu minyak di meja kecil hanya memberi cahaya temaram, cukup untuk menerangi ruangan seadanya. Di atas ranjang bambu, Bu Ratna sudah berbaring, meski sesekali masih terdengar batuknya yang berat. Raka duduk di kursi kayu, menatap kotak hitam pemberian nenek yang kini tergeletak di atas meja. Ia sudah melihat isinya, sebuah cincin tua dengan ukiran rumit. Dari luar, cincin itu tampak biasa saja, namun entah mengapa pikirannya tak bisa berhenti memikirkan benda itu. "Kenapa nenek itu sampai memberiku cincin ini?" gumamnya lirih. "Apa maksud kata-katanya? Besok semua akan berubah?" Ia mengambil cincin itu, meneliti lebih dekat. Ukirannya memang aneh, berupa pola melingkar yang rumit, hampir menyerupai lambang kuno. Meski usang, cincin itu terasa kokoh dan dingin di tangan. Saat disentuh, ada sensasi aneh yang membuat bulu kuduknya meremang. Raka mencoba menyematkannya di jari manis. Cincin itu pas sekali, seolah memang dibuat untuk dirinya. Ia menatapnya beberapa saat, lalu buru-buru melepasnya kembali. "Ah, jangan-jangan cuma sugesti. Aku terlalu banyak berhayal." Namun, tak peduli seberapa keras ia mencoba menepis, rasa penasaran itu tetap menghantui. Malam itu, Raka benar-benar sulit tidur. Sekitar pukul 11 malam, ia masih terjaga. Ia berjalan keluar rumah, duduk di bangku reot di beranda. Dari sana, ia bisa melihat langit malam yang dipenuhi bintang. Suasana sunyi, hanya sesekali terdengar suara motor lewat di jalan besar ujung gang. "Besok, aku akan mendapat kejutan?" Apa maksudnya? Ia bergumam sambil menatap langit. Hatinya gelisah. Antara penasaran, cemas, sekaligus harap-harap tak percaya. Hidupnya selama ini begitu sederhana, penuh perjuangan. Sulit rasanya membayangkan ada kejutan besar yang bisa benar-benar mengubah semuanya. Sambil termenung, pikirannya melayang pada ibunya. Bagaimana jika kejutan yang dimaksud adalah pertolongan?
Bagaimana jika nenek itu ternyata berniat membantunya secara finansial? Tapi, rumah nenek itu sederhana, seolah bukan rumah orang kaya. Atau mungkin cincin itu punya nilai sejarah? Raka tersenyum miris. Jangan terlalu banyak berharap, Ka. Hidupmu dari dulu saja tidak pernah ada kejutan. Jangan mimpi aneh-aneh. Namun semakin ia berusaha menolak, semakin kuat rasa penasaran itu menguasai hatinya. Sekitar tengah malam, Bu Ratna terbangun karena batuknya yang semakin parah. Raka segera masuk ke kamar, membantu ibunya duduk, lalu menyiapkan segelas air hangat. "Ibu baik-baik saja?" tanya Raka cemas. "Tidak apa-apa, Nak, hanya sesak sedikit," jawab Bu Ratna lemah. Raka duduk di samping ranjang, menggenggam tangan ibunya. Wajahnya penuh kekhawatiran. "Bu, maafkan Raka, sampai sekarang belum bisa belikan obat yang layak. Kalau saja aku punya uang lebih." Bu Ratna tersenyum samar meski jelas menahan sakit. "Nak, jangan menyalahkan dirimu. Kamu sudah berusaha lebih keras dari siapapun. Ibu tidak butuh apa-apa selain melihatmu tetap jadi anak yang baik." Kata-kata itu membuat dada Raka sesak. Ia bertekad lebih kuat lagi untuk mencari cara demi kesembuhan ibunya. Malam itu, ia berdoa lebih lama dari biasanya. "Tuhan, kalau memang benar akan ada kejutan, aku hanya ingin satu hal, sembuhkan ibuku. Jangan biarkan dia terus menderita. Kalau harus aku yang menanggung semua sakitnya, aku rela." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Waktu terus berlalu. Jarum jam menunjukkan pukul 2 dini hari, namun Raka masih belum bisa tidur. Ia bolak-balik di atas kasur tipis, pikirannya penuh tanda tanya. Cincin itu kini ia letakkan di bawah bantal, seolah takut kehilangan. Besok, apa benar akan ada sesuatu? Gumamnya lagi, sebelum akhirnya matanya terpejam karena kelelahan. Dalam tidurnya, ia bermimpi aneh. Ia melihat cahaya terang yang menyilaukan, lalu siluet nenek itu berdiri di tengah cahaya. Suara nenek itu bergema, sama seperti yang ia dengar kemarin. "Besok semua akan berubah, percayalah." Raka terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Nafasnya terengah, dadanya berdebar. Ia menoleh ke arah jendela, langit sudah mulai berubah warna. Fajar menyingsing, menandakan pagi telah tiba. Di luar, suara ayam berkokok dan riuh aktivitas warga mulai terdengar. Raka bangkit, mencoba menenangkan dirinya. Ia membantu ibunya sarapan bubur singkong sisa kemarin, lalu bersiap untuk berangkat mencari kerja lagi. Namun entah kenapa, langkahnya terasa berbeda pagi itu. Ada sesuatu di udara, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Kata-kata nenek itu kembali terngiang di telinganya, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Besok kamu akan mendapat kejutan." Dan hari itu adalah besok yang dimaksud. Raka tidak tahu, hanya dalam beberapa jam, apa yang ia anggap mimpi akan menjadi kenyataan. Kejutan itu benar-benar datang, dan bukan kejutan kecil, melainkan sesuatu yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Pagi itu, udara terasa segar setelah semalaman Raka gelisah dan sulit tidur. Matahari baru saja naik, sinarnya menyelinap masuk melalui celah-celah dinding bambu rumahnya yang rapuh. Seperti biasa, Raka sudah bangun lebih awal. Ia menimba air untuk mencuci muka, lalu menyiapkan sarapan sederhana untuk ibunya. Bubur singkong yang dihangatkan kembali, ditambah sedikit garam. Itu saja. Meski sederhana, ia tetap menyajikannya dengan penuh perhatian. Bu Ratna, meski tubuhnya lemah, tetap tersenyum saat melihat putranya.
Kamu sudah repot-repot lagi, Nak, kata ibunya dengan suara lirih. Tidak apa-apa, Bu. Justru ini yang bikin Raka semangat. Lihat ibu tersenyum saja sudah cukup. Namun, dalam hati Raka masih teringat kata-kata nenek yang ditolongnya kemarin. Besok, kamu akan mendapat kejutan. Pagi ini adalah besok yang dimaksud. Sejak bangun tidur, jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya, seolah menanti sesuatu yang belum jelas. Raka mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia bersiap-siap untuk mencari pekerjaan serabutan lagi. Namun, ketika ia keluar ke beranda, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar meraung. Bukan satu, melainkan beberapa sekaligus. Jalanan kampung tempat tinggal Raka biasanya hanya dilalui motor tua, becak, atau gerobak dorong. Jadi suara mobil, apalagi mobil besar, adalah hal langka. Beberapa tetangga mulai keluar rumah, menoleh ke arah suara. Debu beterbangan ketika 3 mobil mewah berwarna hitam mengkilap masuk ke gang sempit. Meski jalan kecil, ketiga mobil itu masuk dengan hati-hati, membuat pemandangan di kampung sederhana itu menjadi kontras. Waduh, itu mobil siapa, ya? Bisik seorang bapak sambil menggendong anaknya. Mobilnya gede banget, kayak di film-film. Seru anak kecil lain, matanya berbinar. Jangan-jangan pejabat lagi inspeksi, tambah seorang ibu dengan suara heran. Warga semakin banyak yang keluar, berdiri di pinggir jalan. Mereka saling berbisik, menebak-nebak siapa gerangan yang sedang datang. Raka, yang masih di beranda rumahnya, ikut menoleh. Ia sempat berpikir mungkin ada orang kaya yang nyasar. Namun rasa herannya berubah menjadi keterkejutan luar biasa ketika ketiga mobil itu berhenti tepat di depan rumahnya. Pintu mobil pertama terbuka. Seorang pria berpakaian rapi keluar. Jas hitam, dasi sutra, sepatu mengkilap. Ia tampak seperti asisten pribadi atau pengawal. Kemudian, dari mobil kedua, seorang pria paruh baya keluar bersama seorang wanita elegan. Mereka terlihat berwibawa, jelas bukan orang sembarangan. Mobil ketiga lalu terbuka, dan dari sana keluar seorang pemuda berpenampilan modern, mungkin anak mereka. Warga yang menyaksikan semakin heboh. Ya ampun! Jangan-jangan itu artis? Bukan, kayaknya pejabat deh. Lihat pengawalnya. Kok berhenti di rumahnya Raka? Bisik-bisik semakin ramai. Semua mata kini tertuju ke arah rumah reot Raka. Sementara itu, Raka berdiri terpaku. Jantungnya berdebar keras, kakinya seakan berat untuk melangkah. Ia bahkan sempat melirik ibunya yang juga terkejut melihat pemandangan itu dari jendela kamar. "Ka, siapa mereka?" tanya Bu Ratna pelan. Aku juga tidak tahu, Bu," jawab Raka gugup. Pria paruh baya itu melangkah mendekati Raka. Wajahnya serius namun hangat. Diikuti istrinya dan anaknya, serta beberapa orang lain yang sepertinya adalah sopir dan asisten. "Kamu yang bernama Raka?" tanya pria itu dengan suara tegas. Raka menelan ludah, lalu mengangguk. "Iya, saya Raka, ada yang bisa saya bantu, Pak?" Pria itu tersenyum samar, lalu berkata, "Kami datang untuk berterima kasih. Kemarin, kamu sudah menolong seseorang yang sangat berharga bagi kami." Dek. Raka langsung teringat nenek yang ia tolong di jalan. Matanya melebar. "Apakah maksud Bapak, nenek itu?" Wanita elegan yang berdiri di samping pria itu menyahut dengan suara bergetar. "Iya, Nak. Nenek yang kamu tolong kemarin adalah ibu kami. Kalau bukan karena kamu,
Mungkin sekarang kami sudah kehilangan beliau. Suasana mendadak hening. Warga sekitar saling pandang dengan ekspresi kaget. Raka sendiri terdiam, tubuhnya lemas seolah tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Beberapa saat kemudian, dari dalam mobil pertama, keluarlah sosok yang membuat semua orang semakin tercengang. Nenek yang kemarin ditolong Raka berjalan pelan dibantu tongkat, namun wajahnya kali ini tampak lebih segar. Ia tersenyum hangat saat melihat Raka. "Nak Raka," panggilnya dengan suara lembut. "Terima kasih, kemarin kau sudah menolong nenek." Raka segera menghampiri, setengah berlari. "Nenek? Astaga, saya tidak menyangka." Ia merasa dadanya sesak oleh haru. Semua tatapan warga kini semakin terarah ke arahnya, membuat suasana semakin dramatis. Pria paruh baya itu lalu memperkenalkan diri. "Nama saya Aditya Pratama. Mungkin kamu pernah mendengar nama saya. Saya pemilik beberapa perusahaan besar di kota ini." Raka terdiam. Nama itu memang tidak asing. Ia pernah mendengarnya di televisi, disebut sebagai salah satu konglomerat kaya raya yang berpengaruh. Saya tidak tahu harus berkata apa," ujar Raka terbata. Pak Aditya menepuk bahu Raka. "Kamu tidak perlu berkata apa-apa. Yang kamu lakukan kemarin jauh lebih besar daripada semua kata. Kamu menolong ibu saya dengan tulus, tanpa tahu siapa beliau sebenarnya. Itu yang membuat kami kagum." Warga sekitar mulai bergumam semakin heboh. Ya ampun, berarti nenek itu ibunya konglomerat. Pantas saja datang mobil mewah. Raka, si gembel itu ternyata menolong orang penting. Bisik-bisik itu jelas terdengar, namun Raka mencoba mengabaikan. Wajahnya memerah, bukan karena malu, melainkan karena ia benar-benar tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara itu, nenek yang duduk di kursi roda yang dibawa asistennya berkata dengan suara penuh ketulusan, "Nak, kau tidak hanya menolong nyawaku. Kau juga mengingatkanku bahwa kebaikan masih ada di dunia ini. Aku sudah bicara pada anak-anakku, dan mereka sepakat mulai hari ini, hidupmu tidak akan sama lagi." Raka terbelalak. "Maksud nenek?" Pak Aditya tersenyum, lalu memberi isyarat pada asistennya. Orang itu segera membuka koper besar, menampakkan berkas-berkas, surat, dan sebuah amplop tebal. Namun sebelum ia menyerahkan apapun, Pak Aditya berkata, "Kami tidak datang hanya untuk memberi uang atau barang. Kami ingin memberikan sesuatu yang lebih, kesempatan. Mulai hari ini, kamu bagian dari keluarga kami." Raka hampir tidak bisa bernapas. Semua warga ternganga, ada yang bahkan berbisik sambil menutup mulut menahan teriakan kaget. Namun di dalam hati Raka, campuran rasa bahagia, takut, dan bingung bercampur jadi satu. Kata-kata nenek itu semalam, "Besok, kamu akan mendapat kejutan," ternyata bukan sekadar ucapan kosong. Kejutan itu benar-benar datang, dengan cara yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana di depan rumah Raka masih heboh. 3 mobil mewah terparkir rapi, membuat gang sempit itu seperti berubah jadi jalanan elit. Para tetangga berdiri berdesakan, saling berbisik sambil sesekali melirik ke arah Raka. Sebagian tampak kagum, sebagian lagi tak percaya, dan ada juga yang iri. Raka sendiri berdiri kaku, seolah dunia di sekitarnya melambat. Kata-kata Pak Aditya tadi masih menggema di kepalanya. "Mulai hari ini, kamu bagian dari keluarga kami." Bagaimana mungkin? Ia hanya menolong seorang nenek tua di jalanan. Tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya bahwa hal sederhana itu akan membawa perubahan sebesar ini.
Nenek yang kini duduk di kursi roda menatap Raka penuh kasih. Senyumnya lembut, matanya berbinar meski keriput menghiasi wajahnya. "Nak Raka," ucapnya, "ada banyak hal yang mungkin belum kau ketahui. Mungkin inilah saatnya kau mendengar semuanya." Raka menelan ludah, mencoba menenangkan debar jantungnya. "Apa maksud nenek?" tanyanya hati-hati. Pak Aditya memberi isyarat, lalu asistennya meminta warga sekitar untuk memberi ruang. Beberapa pengawal juga terlihat menjaga agar situasi tetap tertib. Meski begitu, sebagian besar warga tetap memilih menonton dari jauh, rasa ingin tahu mereka lebih kuat daripada apapun. Pak Aditya mulai berbicara. "Ibu kami, yang kemarin kau tolong, sebenarnya jarang sekali keluar rumah. Namun entah mengapa, kemarin beliau ingin berjalan-jalan sendiri. Itu hal yang sangat jarang beliau lakukan dalam beberapa tahun terakhir." Raka menoleh ke nenek itu yang mengangguk pelan. "Aku merasa ada sesuatu yang menuntunku ke sana, Nak. Seolah aku memang harus berada di jalan itu, di waktu itu." Raka masih terdiam, bingung dengan arah cerita ini. Pak Aditya melanjutkan, "Saat itu, beliau hampir tertabrak. Orang-orang di sekitar hanya menoleh sekilas, tidak ada yang benar-benar peduli. Lalu kau datang. Tanpa ragu, kau menolongnya. Bukan hanya itu, kau bahkan mengantarnya pulang dan membelikannya obat, meski jelas sekali kondisi ekonomimu tidak mampu." Kata-kata itu membuat wajah Raka memerah. Ia tidak ingin dipuji. Baginya, apa yang ia lakukan hanyalah naluri manusiawi, sesuatu yang seharusnya memang dilakukan siapapun. "Tapi ada hal lain," sambung Pak Aditya, nada suaranya kini lebih serius. "Kau mungkin tidak tahu siapa sebenarnya ibu kami. Beliau bukan sekadar seorang nenek tua biasa." Warga semakin menajamkan telinga. Raka menatap Pak Aditya dengan penasaran. "Ibu kami," ujar Pak Aditya sambil menoleh ke arah nenek itu, "adalah pemilik sah dari semua harta keluarga kami. Perusahaan, tanah, properti, semuanya berasal dari beliau. Kami hanya melanjutkan apa yang sudah beliau bangun bersama almarhum suami beliau puluhan tahun lalu." Raka terkejut. "Jadi, nenek adalah pendiri perusahaan besar itu?" Nenek tersenyum samar. "Ya, Nak. Dulu aku hidup miskin, bahkan lebih miskin dari keadaanmu sekarang. Tapi dengan kerja keras, sedikit demi sedikit aku membangun usaha. Dari jualan kecil-kecilan, sampai akhirnya menjadi besar seperti sekarang. Semua anak-anakku menikmati hasilnya. Tapi ada satu hal yang selalu aku takutkan." Raka mencondongkan tubuh, memperhatikan setiap kata. "Aku takut anak-anakku lupa arti kebaikan," lanjut nenek itu. "Mereka lahir di tengah harta, tumbuh dalam kenyamanan. Kadang aku merasa mereka tidak pernah benar-benar tahu bagaimana rasanya berjuang atau bagaimana rasanya menolong orang tanpa pamrih." Pak Aditya menunduk, seolah membenarkan kata-kata ibunya. Nenek itu menatap Raka tajam, namun penuh kehangatan. "Kemarin, ketika kau menolongku, aku merasa seperti melihat diriku sendiri di masa muda. Kau tidak punya apa-apa, tapi kau tetap memilih menolong. Kau bahkan mengorbankan uangmu yang sedikit demi obat untukku, orang asing yang baru kau kenal. Itu bukan hal kecil, Nak. Itu adalah bukti ketulusan." Raka terdiam, dadanya terasa hangat sekaligus sesak. Ia tidak menyangka perbuatannya yang dianggap sepele bisa begitu berarti bagi orang lain. "Tahukah kau, Nak," lanjut nenek itu, "selama hidupku, aku percaya bahwa kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan kali ini,
jalannya datang melalui dirimu. Pak Aditya lalu menambahkan sesuatu yang membuat semua orang ternganga. Sejujurnya, sejak kemarin ibu sudah memutuskan satu hal penting. Beliau ingin menjadikanmu cucu angkatnya. Itu berarti kau akan menjadi bagian resmi dari keluarga kami. Raka sontak terbelalak. Apa? Menjadi cucu angkat? Warga yang mendengar ikut terkejut. Ada yang menutup mulut, ada yang hampir menjerit karena tak percaya. Betul, nak, sahut nenek itu sambil tersenyum. Kau akan menjadi cucuku. Bukan karena aku ingin membalas budi, tapi karena aku percaya kau memang ditakdirkan hadir dalam hidupku. Raka benar-benar kebingungan. Ia tidak tahu harus senang, takut, atau menolak. Perasaan di dadanya bercampur aduk. Tapi, Nenek, saya ini siapa? Saya cuma pemuda miskin, kerja serabutan, rumah pun hampir roboh. Saya bahkan kesulitan membiayai ibu saya sendiri. Bagaimana mungkin saya layak berada di keluarga besar seperti kalian? Ucapnya lirih, matanya memerah. Nenek itu menggenggam tangan Raka erat-erat. Justru karena itulah kau layak, nak. Kekayaan bisa membuat orang lupa diri. Tapi kau punya hati yang tulus. Itu jauh lebih berharga daripada semua harta di dunia ini. Pak Aditya mengangguk. Ibu benar. Kau tidak perlu merasa rendah diri. Kau bukan dipilih karena hartamu, tapi karena hatimu. Air mata mulai menetes di pipi Raka. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangannya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa niat sederhana menolong seseorang bisa berujung pada hal sebesar ini. Sementara itu, Bu Ratna yang menyaksikan dari dalam rumah juga tak kuasa menahan tangis. Ia melihat putranya diperlakukan dengan begitu mulia, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan seumur hidup. Tetangga-tetangga yang awalnya iri pun mulai luluh. Beberapa bahkan menitikkan air mata haru. Mereka menyadari apa yang dialami Raka adalah buah dari kebaikan kecil yang ia tabur selama ini. Pak Aditya lalu berkata, mulai hari ini kami ingin mengurus semua kebutuhanmu. Ibumu akan kami rawat di rumah sakit terbaik. Pendidikanmu akan kami biayai. Dan jika kau bersedia, kami ingin kau ikut serta dalam perusahaan keluarga, belajar dari bawah hingga suatu hari bisa menjadi pemimpin. Raka masih terdiam, hatinya berkecamuk. Tawaran itu luar biasa besar, sesuatu yang bahkan tak pernah ia mimpikan. Tapi di satu sisi, ia takut menerima. Takut dianggap hanya mencari keuntungan. Takut orang-orang mengira ia memanfaatkan kebaikan nenek itu. Namun, tatapan nenek yang begitu lembut membuat hatinya sedikit tenang. Jangan khawatir, nak, ucap nenek itu seolah bisa membaca pikirannya. Ini bukan imbalan. Ini adalah takdir. Dan aku yakin, kau akan membawa warna baru bagi keluarga kami. Suasana di depan rumah Raka masih terasa menegangkan sekaligus mengharukan. Setelah nenek itu mengungkapkan niat menjadikan Raka cucu angkat, semua orang masih belum bisa mempercayai apa yang terjadi. Warga kampung terus berbisik-bisik, sebagian memandang dengan tatapan iri, sebagian lagi kagum, dan tak sedikit yang mulai menangis haru. Namun, bagi Raka sendiri, dunia seakan berputar terlalu cepat. Kata-kata, kau akan menjadi cucuku, masih terngiang di telinganya. Hatinya seperti dihantam gelombang besar, antara bahagia, bingung, dan takut pada waktu yang bersamaan. Pak Aditya kemudian mengambil alih pembicaraan. Ia berdiri tegap, wajahnya serius, lalu berkata dengan suara lantang agar terdengar oleh semua orang. Raka,
Sejak kemarin kami sudah berdiskusi. Kebaikanmu bukan sesuatu yang bisa kami balas dengan ucapan terima kasih saja. Maka hari ini, kami ingin memberikanmu beberapa hal. Bukan sebagai imbalan, tapi sebagai bentuk kepedulian kami, sebagaimana kau peduli pada ibu kami. Asistennya maju membawa sebuah map tebal. Pak Aditya membuka map itu, menampilkan beberapa dokumen. Pertama, ucapnya, ibu dan keluargaku sepakat untuk merawat ibumu. Mulai hari ini, beliau akan mendapatkan pengobatan terbaik di rumah sakit yang kami tunjuk. Semua biaya akan kami tanggung penuh. Tidak ada batas waktu. Mata Raka langsung berkaca-kaca. Ia menoleh ke arah ibunya yang masih duduk di kursi, menatap dari jendela rumah dengan wajah terkejut. Ibu, gumamnya lirih, air matanya jatuh begitu saja. Yang kedua, lanjut Pak Aditya, kami ingin memberikanmu beasiswa penuh. Kau masih muda, Raka. Kau berhak mendapatkan pendidikan tinggi. Kau bisa memilih jurusan apapun yang kau mau, di universitas manapun, bahkan jika kau ingin belajar di luar negeri sekalipun, kami siap mendukungmu. Kerumunan warga terdiam. Beberapa anak muda yang mendengar itu hanya bisa menelan ludah, iri bercampur kagum. Raka sendiri merasa seolah sedang bermimpi. Saya tidak tahu harus berkata apa. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Pak Aditya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Raka tenang. Belum selesai, Nak. Tawaran yang ketiga mungkin yang paling penting. Ia menatap Raka dalam-dalam. Kami ingin kamu ikut bersama kami ke perusahaan. Belajarlah dari bawah, kenali dunia bisnis, dan lihat bagaimana semua ini berjalan. Aku percaya suatu hari nanti, kamu bisa jadi pemimpin. Kamu punya hati yang tulus, itu yang sering hilang dari dunia bisnis. Dan itu juga yang membuat kami yakin memilihmu. Warga kembali heboh. Kata-kata, pemimpin, dan perusahaan terasa terlalu besar untuk dikaitkan dengan sosok Raka yang selama ini hanya dikenal sebagai pemuda miskin yang kerja serabutan. Raka gemetar. Ia menatap tangannya sendiri, tak percaya bahwa dirinya sedang ditawari sesuatu sebesar itu. Pak, saya ini cuma orang biasa. Saya bahkan tidak tamat kuliah. Saya tidak pantas. Nenek yang duduk di kursi roda tiba-tiba menyela, suaranya lembut namun penuh wibawa. Nak, dengarkan aku. Pantas atau tidak pantas bukan karena harta atau gelar, tapi karena hati. Dan hatimu sudah membuktikan bahwa kau layak diberi kesempatan ini. Raka menoleh, menatap nenek itu dengan mata yang kini benar-benar basah oleh air mata. Kata-kata itu seperti menghancurkan tembok keraguannya satu persatu. Namun, meski hatinya diguncang oleh tawaran itu, ada satu hal yang membuatnya masih ragu. Ia melihat wajah ibunya. Ibu saya, katanya lirih. Saya tidak bisa meninggalkan ibu saya sendiri di rumah. Saya takut dia kesepian, saya takut dia merasa ditinggalkan. Mendengar itu, Bu Ratna yang sejak tadi menahan tangis akhirnya keluar. Dengan langkah pelan, ia mendekati kerumunan, lalu berkata dengan suara gemetar, "Nak, dengarkan ibu. Jangan pikirkan ibu. Selama ini ibu yang menghalangimu untuk berkembang. Jika benar ada kesempatan sebesar ini, ambillah. Biarkan ibu yang berkorban kali ini. Asal melihatmu berhasil, ibu sudah bahagia." Semua orang terdiam. Air mata Bu Ratna mengalir, begitu pula air mata Raka yang langsung memeluk ibunya erat-erat. Ibu. Raka tidak mau kehilangan ibu.
Pak Aditya tersenyum hangat melihat pemandangan itu. Tenang, Raka. Kau tidak akan kehilangan ibumu. Kami akan merawat beliau lebih baik dari siapapun. Kau bisa menemuinya kapan saja. Jangan khawatir, beliau tetap jadi prioritasmu, juga prioritas kami. Setelah beberapa lama, Raka melepaskan pelukannya, lalu berdiri dengan tubuh gemetar. Ia menatap Pak Aditya, istrinya, juga nenek itu. Saya tidak tahu harus bagaimana. Tapi jika ini benar takdir, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya terima tawaran ini. Tepuk tangan bergemuruh dari warga. Beberapa orang bahkan bersorak haru. Ada yang menangis, ada yang mengusap mata diam-diam. Nenek itu tersenyum lega. Bagus sekali, Nak. Kau tidak akan menyesal. Ingatlah satu hal, jangan pernah tinggalkan hatimu yang tulus. Itu yang akan menjagamu dimanapun kau berada. Hari itu, tawaran yang mengubah hidup benar-benar diberikan pada Raka. Dari seorang pemuda miskin yang hanya ingin menolong, kini ia berdiri di ambang dunia baru, dunia yang penuh dengan peluang, tantangan, dan tanggung jawab besar. Namun jauh di dalam hatinya, Raka berjanji pada diri sendiri, apapun yang terjadi nanti, ia tidak akan pernah melupakan asal-usulnya. Ia tetap anak dari seorang ibu sederhana, dari kampung kecil, yang tahu betul betapa berharganya sebuah kebaikan kecil. Dan meskipun dunia di hadapannya kini terbuka lebar, Raka tahu perjalanan barunya baru saja dimulai. Hari-hari setelah kedatangan 3 mobil mewah di depan rumah Raka menjadi topik hangat seantero kampung. Di warung kopi, di pos ronda, bahkan di pasar, nama Raka selalu jadi bahan pembicaraan. Aduh, itu si Raka beruntung banget ya. Cuma nolong nenek-nenek, tahu-tahu jadi cucu angkat konglomerat. Beruntung apanya? Ah, mungkin ada main di baliknya. Jangan asal ngomong. Aku lihat sendiri kok, dia benar-benar nolong nenek itu tanpa mikir apa-apa. Bisik-bisik itu terus beredar, dan Raka tak bisa menghindar. Beberapa orang menatapnya dengan kagum, tapi tak sedikit pula yang menatap sinis. Bagi Raka sendiri, perubahan hidup itu begitu cepat hingga ia kadang merasa seolah terbangun dalam mimpi. Ibu Ratna kini sudah dibawa ke rumah sakit mewah di kota untuk dirawat, mendapat fasilitas terbaik. Setiap hari dokter spesialis memeriksa kondisinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Raka melihat ibunya tidur di ranjang empuk dengan alat medis modernnya mengawasi setiap detak jantungnya. Ibu akhirnya bisa dirawat layak, bisik Raka penuh haru ketika ia duduk di samping ranjang ibunya. Namun, rasa bahagia itu tidak datang tanpa ujian. Beberapa hari kemudian, Raka diundang ke rumah besar keluarga Aditya. Sebuah mansion megah dengan halaman luas, air mancur menjulang, dan gerbang besi yang dijaga satpam berseragam rapi. Saat pertama kali melangkah masuk, Raka hampir tidak percaya matanya. Lantai marmer berkilauan, lampu kristal bergantung dari langit-langit, dan lukisan mahal terpajang di setiap sudut. Di sana, ia disambut hangat oleh nenek dan Pak Aditya. Namun, tidak semua anggota keluarga terlihat menerima dengan lapang dada. Anak-anak Pak Aditya yang lain, 2 pria dan 1 wanita, menatap Raka dengan tatapan dingin. Mereka tidak tersenyum, hanya saling berbisik. Itu dia? Anak miskin yang katanya mau dijadikan cucu angkat, bisik salah satunya dengan nada meremehkan. Entah apa yang dilihat nenek dari dia. Lihat saja bajunya, sederhana sekali, sambung yang lain. Raka mendengar dengan jelas, meski pura-pura tak mendengar. Dadanya terasa sesak. Malam itu,
Sebuah jamuan makan malam diadakan. Meja panjang penuh makanan mewah yang namanya saja sulit dieja. Raka duduk di antara keluarga besar itu, merasa canggung. Ia bahkan bingung harus memakai garpu yang mana karena jumlahnya lebih dari 2. Jadi, Raka, tanya salah satu paman dengan nada menyelidik, kau benar-benar berniat masuk ke perusahaan? Apa kau tahu betapa sulitnya dunia bisnis? Raka menunduk sebentar, lalu menjawab dengan tenang, saya memang tidak tahu banyak, Pak. Tapi kalau diberi kesempatan belajar, saya akan berusaha sebaik mungkin. Saya tidak ingin mengecewakan kepercayaan nenek. Beberapa orang mendengus meremehkan. Seorang tante berkata sinis, kau pikir perusahaan ini tempat main-main? Ini bukan warung kecil di kampungmu. Raka terdiam. Hatinya panas, tapi ia memilih menahan diri. Ia ingat pesan nenek, jangan pernah tinggalkan hatimu yang tulus. Ujian tidak berhenti di situ. Esoknya, ketika Raka mulai ikut ke kantor untuk belajar, beberapa karyawan senior juga bersikap aneh. Mereka terlihat tak percaya bahwa pemuda berpakaian sederhana itu bisa masuk dengan begitu mudah. Apa-apaan? Anak ini langsung dilatih manajemen? Padahal biasanya harus kerja bertahun-tahun. Pasti karena ada koneksi keluarga. Halah, kasihan kalau orang pintar tersingkir hanya karena anak kampung ini. Raka mendengarnya semua. Ia bisa saja menyerah, pulang, lalu menolak tawaran itu. Namun ia teringat wajah ibunya di rumah sakit, juga tatapan penuh keyakinan dari nenek yang memberinya kesempatan. Tidak. Aku harus bertahan. Aku harus membuktikan kalau aku bukan cuma menumpang, gumamnya dalam hati. Ujian paling berat datang seminggu kemudian. Salah satu anak Pak Aditya, yang sejak awal terang-terangan tidak suka padanya, mendekat saat Raka sendirian di ruang rapat. Dengar, Raka, katanya dengan nada tajam. Jangan kira dengan menolong nenek sekali lalu kau bisa masuk ke keluarga kami dengan mudah. Kau pikir kau siapa? Kau hanya anak miskin yang kebetulan beruntung. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Raka menatapnya dengan mata yang bergetar. Kata-kata itu menusuk dalam, menghancurkan sedikit kepercayaan diri yang baru tumbuh. Namun, ia mengingat kembali ibunya yang selalu mengajarkan, "Nak, jangan balas keburukan dengan keburukan. Kalau orang meremehkanmu, buktikan dengan kerja, bukan kata-kata." Maka ia menjawab pelan, "Saya tidak pernah bermimpi tinggi, Mas. Saya hanya ingin belajar dan tidak mengecewakan kepercayaan yang sudah diberikan pada saya. Kalau saya harus jatuh, biarlah saya jatuh karena gagal berusaha, bukan karena tidak mencoba." Kalimat itu membuat lawannya terdiam sejenak. Ia mendengus sinis, lalu pergi begitu saja. Di rumah sakit, Bu Ratna yang sudah mulai membaik sering mengingatkan, "Nak, jangan takut diuji. Ujian itu tanda kalau Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Kamu hanya perlu tetap jujur pada dirimu sendiri." Raka mengangguk setiap kali mendengar nasihat itu. Ia tahu jalan ini tidak mudah. Tapi ia juga tahu, inilah saatnya membuktikan bahwa dirinya bukan dipilih karena belas kasihan, melainkan karena hatinya benar-benar tulus. Dan perlahan, meski masih banyak cibiran, ada beberapa orang di perusahaan yang mulai kagum dengan kegigihannya. Ia tidak pernah mengeluh meski diberi tugas kecil, selalu datang lebih awal, dan selalu mau belajar dari siapa saja. Hari demi hari, ujian demi ujian ia hadapi. Dari ejekan tetangga, cibiran keluarga besar konglomerat itu, hingga keraguan karyawan di perusahaan. Semua itu seperti tembok tinggi yang ingin menjatuhkannya. Namun Raka terus bertahan.
Karena ia tahu, ujian ketulusan ini bukan untuk melemahkannya, melainkan untuk menguatkan dirinya menuju takdir baru yang sudah menunggunya. Dan di balik semua itu, nenek yang mempercayainya terus tersenyum, yakin bahwa pilihannya tidak salah. Hari-hari terasa berjalan cepat. Sudah hampir 2 bulan sejak kejadian luar biasa itu mengubah hidup Raka. Dari seorang pemuda kampung yang tiap hari hanya berjuang untuk makan, kini ia berdiri di tengah dunia yang sebelumnya tak pernah ia bayangkan. Rumah besar, pertemuan bisnis, dan orang-orang penting yang datang silih berganti. Namun meski dunia luar berubah, hati Raka tetap sama. Ia masih bangun pagi dengan doa sederhana, masih suka membantu tetangga tanpa pamrih, dan yang terpenting, ia tak pernah berhenti berkunjung ke rumah sakit untuk menemani ibunya. "Ibu, bagaimana kabarnya hari ini?" tanya Raka setiap kali datang. Bu Ratna selalu tersenyum, meski tubuhnya masih lemah. "Jauh lebih baik, Nak. Semua ini berkat kamu. Ibu bangga sekali padamu." Bagi Raka, kata-kata itu lebih berharga daripada mobil mewah atau rumah megah manapun. Sementara itu, di perusahaan, perlahan tapi pasti, pandangan orang terhadap Raka mulai berubah. Dari yang awalnya meremehkan, kini banyak yang mulai menghormati kegigihannya. Ia tak pernah menolak tugas, meski hanya diminta mengantarkan berkas atau menyiapkan ruang rapat. Ia belajar dengan tekun, mencatat setiap hal baru, dan selalu bertanya bila tidak mengerti. Suatu hari, direktur operasional yang dulu sempat mencibirnya, berkata pelan, "Anak ini berbeda. Dia mungkin belum punya ilmu, tapi semangat dan ketulusannya luar biasa. Jarang ada orang seperti dia di sini." Kabar itu sampai ke telinga nenek. Sang nenek tersenyum lega, yakin bahwa pilihannya memang tepat. Namun hidup baru itu juga membawa tanggung jawab besar. Suatu pagi, Pak Aditya memanggil Raka ke ruang kerjanya. "Raka," ucapnya sambil menatap serius, "aku dan keluargaku sudah membicarakan hal ini. Mulai bulan depan, kau akan resmi menjadi bagian dari manajemen perusahaan. Bukan sekadar belajar, tapi ikut mengambil keputusan. Tentu, kau masih akan didampingi. Tapi ini saatnya kau mulai menapaki tangga itu." Raka terkejut. Ia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Saya takut, Pak. Bagaimana kalau saya salah mengambil keputusan?" Pak Aditya tersenyum, menepuk pundaknya. "Semua orang pernah salah, Nak. Tapi yang membedakan adalah niatmu. Kalau niatmu tulus, kesalahanmu pun akan jadi pelajaran berharga. Dan aku percaya padamu." Kata-kata itu menyalakan semangat baru dalam hati Raka. Ia merasa seakan mendapat tenaga tambahan untuk melangkah lebih jauh. Di sisi lain, perubahan hidup Raka juga memengaruhi pandangan warga kampungnya. Dulu, banyak yang mencibir, mengatakan ia hanya beruntung atau numpang kaya. Tapi ketika mereka melihat Raka tetap rendah hati, masih sering membantu gotong royong, masih menyapa siapa saja dengan ramah, perlahan cibiran itu berubah menjadi rasa hormat. Anak itu memang pantas diberkati. Lihat, meski sudah jadi orang besar, masih mau bantu kita angkat barang di pasar. Iya, benar. Ternyata dia bukan berubah jadi sombong, malah makin baik. Raka tak peduli apa yang mereka katakan. Baginya, yang penting adalah menjaga hatinya tetap bersih, sama seperti dulu ketika ia hanya pemuda kampung sederhana. Momen yang paling mengharukan datang ketika ibunya akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Setelah berbulan-bulan menjalani perawatan, kondisi Bu Ratna jauh lebih stabil. Rumah sakit menyediakan perawat pribadi yang siap membantu kapan saja.
Saat pertama kali menjejakkan kaki kembali di rumah kecil mereka, Bu Ratna menangis. Rumah ini mungkin sederhana, tapi penuh kenangan. Terima kasih, Nak, sudah berjuang begitu keras. Raka memeluk ibunya erat-erat. Tidak, Bu. Semua ini karena ibu yang selalu mendoakan saya. Tanpa doa ibu, saya tidak akan kuat melewati semua ujian ini. Air mata mereka bercampur, penuh rasa syukur. Beberapa minggu kemudian, sebuah acara besar digelar di perusahaan, peresmian program beasiswa baru yang dikhususkan untuk anak-anak kurang mampu. Dan yang mengejutkan, nama program itu adalah Beasiswa Raka. Ketika Raka berdiri di podium, seluruh hadirin menatapnya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha tegar. Saya tidak pernah bermimpi berdiri di sini, ucapnya lirih. Dulu, saya hanya pemuda miskin yang bahkan kesulitan membeli buku. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan karena kehebatan saya, melainkan karena sebuah kebaikan kecil yang tanpa sengaja saya lakukan. Menolong orang lain tanpa pamrih ternyata membuka jalan yang tak pernah saya duga. Saya ingin program ini jadi pengingat, bukan hanya bagi saya, tapi juga bagi kita semua. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Karena kebaikan sekecil apapun bisa mengubah hidup seseorang, bahkan mengubah dunia. Tepuk tangan menggema. Banyak mata yang berkaca-kaca, termasuk Pak Aditya, istrinya, dan nenek yang duduk di barisan depan. Hari itu, Raka resmi memulai hidup baru. Hidup yang jauh lebih baik dari yang pernah ia bayangkan. Hidup yang penuh berkah, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain. Namun di balik semua itu, ia tetaplah Raka yang dulu, pemuda sederhana yang percaya bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia. Dan di setiap langkahnya, ia selalu mengingat kembali hari yang mengubah segalanya, hari ketika niatnya hanya ingin menolong seorang nenek tua di jalan.